Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'd. Judul ceramah kali ini adalah 4 fondasi akhlak mulia menurut Imam Al-Ghazali. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan-Nya, yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi-Nya. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga limpahan rahmat itu juga sampai kepada kita semua, umatnya, hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu bersegera menuju ampunan-Nya. Caranya adalah dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 133 yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 133. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang muslim adalah ketika akhlaknya tampak indah dalam setiap aspek kehidupan. Seorang mukmin sejati tidak hanya rajin beribadah secara ritual, tetapi juga menunjukkan akhlak yang baik dalam pergaulan, dalam bekerja, dan dalam bermasyarakat. Islam bukan hanya tentang ibadah di masjid, tapi juga tentang bagaimana kita berperilaku di tengah manusia. Akhlak yang mulia adalah cermin dari iman yang kokoh dan hati yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan peluruhan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhlak yang terpuji adalah cermin dari keimanan yang kuat dan hati yang bersih. Semakin baik akhlak seseorang, semakin tampak pula kemantapan imannya. Masyarakat yang dihiasi dengan akhlak mulia akan melahirkan suasana yang damai, adil, dan saling menghormati. Di lingkungan seperti itu, kasih sayang tumbuh, keadilan ditegakkan, dan kehidupan menjadi tentram.
Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa di antara orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darimi. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam Islam, akhlak yang baik merupakan bukti nyata dari keimanan yang hidup di dalam hati seorang hamba. Akhlak mulia bukan sekedar pelengkap, tetapi menjadi cerminan dari ajaran Islam yang dibawa dan diteladankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena itulah seseorang yang benar-benar berpegang teguh pada Islam akan terlihat dari perilaku dan tutur katanya yang santun, lembut, dan menenangkan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa terdapat 4 ciri utama yang menunjukkan kesempurnaan akhlak seseorang. Dalam penjelasannya beliau berkata, sebagaimana keindahan rupa lahir seorang tidak akan sempurna hanya karena eloknya sepasang mata, tanpa diiringi indahnya hidung, mulut, dan pipi. Demikian pula keindahan batin. Agar akhlak menjadi sempurna, seluruh unsur batin harus indah secara seimbang. Karena itu ada 4 pilar utama dalam diri manusia yang semuanya harus baik agar sempurna pula akhlaknya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan lebih rinci keempat sifat utama tersebut. Pertama, pengetahuan yang baik. Yang dimaksud dengan pengetahuan yang baik ialah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Dengan ilmu, seseorang mampu menahan diri dari perbuatan tercela dan memilih yang membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Kedua, kecerdasan emosional, yaitu kemampuan mengendalikan amarah dan menempatkan emosi pada tempat yang tepat. Orang yang cerdas emosinya tidak mudah marah, tidak tergesa-gesa, dan mampu bersikap bijak dalam menghadapi keadaan apapun. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ketiga, pengendalian syahwat, maksudnya adalah kemampuan menjaga diri dari keinginan yang berlebihan dan menyalurkan kebutuhan hidup sesuai dengan tuntunan agama. Orang yang mampu menahan syahwatnya dengan cara yang benar adalah orang yang memiliki kehormatan diri dan kemuliaan akhlak. Keempat, keadilan dan keseimbangan diri, yaitu kemampuan menjaga keseimbangan antara ilmu, emosi, dan keinginan tanpa melanggar batas yang telah ditentukan oleh syariat. Inilah tanda kematangan spiritual dan moral seseorang. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, keempat sifat ini pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa tidak hanya berarti melaksanakan ibadah ritual, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, bersikap adil, sabar, dan saling menghormati. Sebab menjaga hubungan baik dengan sesama merupakan bagian dari perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Dan semua itu hanya dapat terwujud dengan akhlak yang baik. Maka marilah kita bersama-sama berusaha memperbaiki akhlak, memperhalus budi pekerti, dan meneladani Rasulullah SAW dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berakhlak mulia dan bertakwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, syukran, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdina siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.